Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Senin 20 September 2021. Peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon, Imam, Paulus Chong Hasan, dan kawan-kawan martir Korea. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 8, ayat 16 sampai 18. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia akan menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan ini cukup aneh. Saya ulangi. Karena barang siapa sudah punya, akan diberi. Tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil. Cukup aneh, bukan? Tuhan membimbing kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh bersyukur. Siapapun tanpa kecuali mendapatkan anugerah. Siapapun, dimanapun dilahirkan, anak siapapun, dari ras, dari suku apa, semuanya mendapatkan anugerah. Satu yang kadang membawa perubahan. Semua orang mendapatkan anugerah, namun tidak setiap orang bersyukur. Bersyukur bahwa telah mendapatkan anugerah-anugerah. Ada yang malah sungguh tidak bersyukur, namun banyak protes, banyak tidak terima, banyak kecewa dengan anugerah yang dia terima, sehingga anugerah itu tidak menjadi berkah, namun menjadi masalah. Bingung mungkin, hidungnya kok tidak terlalu mancung. Lalu aku harus mancung, aku pengen operasi plastik kresek. Nah, itu yang kadang membuat orang tidak mengalami berkah. Sudah mendapat anugerah, namun dia tidak puas, namun dia kecewa akan apa yang dilimpahkan Tuhan. Untuk itu Tuhan membimbing kita agar kita bersyukur. Pribadi-pribadi yang bersyukur bahwa dia diberi, bersyukur akan diberi lagi. Untuk itu, mari kita belajar bersyukur. Yang pertama, pribadi yang bersyukur itu menerima segala yang ada. Diterima, tubuhku seperti ini, keluargaku, aku sekolah di sini, aku bekerja di sini, aku tinggal di sini, dan lain sebagainya. Apa yang ada disyukuri. Begitu pula segala yang terjadi diterima, bahkan disyukuri. Ketika apa yang diterima, anugerah yang ada itu diterima, anugerah itu menjadi berkah. Semoga kita meyakini itu. Dan yang kedua, setelah menerima, kita kemudian menjalani dengan penuh antusias dan semangat. Artinya apa? Mengupayakan, memperjuangkan. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya mata. Nah, apakah tangan,
mata, kaki, pikiranku, kugunakan seoptimal mungkin. Kita diberi anugerah waktu. Apakah waktu 24 jam setiap hari kugunakan seoptimal mungkin? Kalau digunakan pikiran, mata, tangan, badan ini, kaki ini, waktu yang ada digunakan secara optimal, pasti ada sesuatu, pasti akan menghasilkan sesuatu, dan pasti itu bernilai, bermakna, karena kita mengupayakan, memperjuangkan tentunya kebaikan. Dan yang ketiga, setelah menerima, setelah menjalani, mengupayakan, maka kembali semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan semoga ini sungguh-sungguh menjadi ritme kita, bahwa setelah kita menerima, menjalani, mengupayakan, dan kalau itu ada karya, ada berkat yang kita terima, kita kembalikan kepada Tuhan, kita persembahkan, agar apa yang ada itu sungguh menjadi berkat. Karena apa yang ada ketika dikembalikan kepada Tuhan, Tuhan akan menggunakannya. Keluarga kita kita persembahkan kepada Tuhan, hidup kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memakainya. Dan ketika Tuhan akan memakai, Tuhan memakainya, akan terjadi kelimpahan. Dan semoga sungguh hidup kita semakin berkelimpahan dalam Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.